Eee, Halo selamat siang teman-teman, suara aku udah kedengaran nggak ya kira-kira? Oke, sebelumnya karena udah jam 1:10 kita mulai aja ya webinarnya. Sebelum mulai, mungkin aku mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktu buat hadir siang ini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Nah sebelum, masuk ke sesi webinarnya, mungkin perkenalan diri dulu kali ya. Perkenalkan nama aku Yosepin Rayurnayungka, biasa disapa Sepin. Aku mahasiswi magang di posisi Cybersecurity di BISA AI dan saat ini jadi mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Kristen Satyawacana. Mungkin sekian aja ya perkenalannya. Kita masuk ke penjelasan webinar hari ini. Nah, jadi hari ini tuh aku pengen bawa materi tentang konfigurasi IP statik dan dinamik. Jadi materi ini tuh biasanya dibahas di dalam dunia jaringan. Nah, kalau bahas tentang jaringan nih, menurut teman-teman kira-kira jaringan tuh apa sih? Kalau misalnya aku ketemu orang awam yang bukan anak IT, itu biasanya kalau dikasih tahu tentang jaringan, biasanya mereka pasti mikirnya kalau jaringan tuh tentang benerin kabel WiFi atau benerin WiFi kayak gitu-gitu. Nah, tapi sebenarnya jaringan tuh nggak cuma ngebahas tentang WiFi doang kayak gitu, karena dunia jaringan itu luas. Sama kayak di dunia pemrograman atau data science, jaringan tuh juga punya banyak sub materinya atau sub ilmunya kayak gitu. Contohnya kayak yang sekarang teman-teman pakai 4G atau 5G. Nah, itu juga salah satu bagian dari ilmu jaringan atau jaringan telekomunikasi seluler. Nah, kayak gitu. Nah, hari ini yang pengen aku bahas itu tentang IP. Kira-kira teman-teman tuh udah tahu nggak sih tentang IP? Nah, biasanya kan kalau kita pakai komputer nih atau HP kayak gitu, itu kan pasti kalau kita ngecek tuh ada alamat IP-nya kayak gitu. Nah, jadi IP itu sebenarnya apa sih? Apa sih kegunaan IP dalam dunia jaringan? Oke, sama kayak manusia, misal kita pengen komunikasi nih dengan teman sebangku kita, dengan tetangga, atau dengan pacar. Nah, dalam dunia jaringan tuh antar satu device atau satu perangkat dengan perangkat lain tuh juga butuh yang namanya bahasa, supaya mereka tuh bisa saling berkomunikasi antar satu device dengan device lain. Nah, bahasa dalam dunia jaringan itu dikenal dengan istilah namanya protokol. Jadi protokol itu adalah bahasa yang digunakan oleh perangkat dalam jaringan untuk dapat berkomunikasi antar satu perangkat dengan perangkat lainnya. Nah, protokol dalam dunia jaringan tuh nggak hanya satu, ada banyak. Contohnya ada iPoltalk, kemudian IPX. Nah, yang paling umum dan yang paling sering digunakan tuh sekarang adalah IP address atau Internet Protocol Address gitu. Jadi IP itu fungsinya supaya antar perangkat atau device dalam dunia jaringan atau internet tuh bisa saling berkomunikasi mereka. Nah, sebenarnya kalau untuk IP itu sendiri, itu ada banyak sih, nggak cuma satu, ada 2 versi yang dikenal sekarang. Yang pertama itu ada namanya IP versi 4. Jadi IP versi 4 tuh yang paling banyak kita gunain. Jadi kalau misalnya kalian buka device kalian, atau kalian tuh pengen lihat device lain atau perangkat lain ada di mana, biasanya kan kita ngelihat IP-nya tuh tulisannya 192.168.1.1. Nah, itu adalah IP versi 4. Lah terus kalau misalnya nih ada IP versi 4, emang ada IP versi berapa lagi? Sebenarnya ada banyak sih versinya, tapi yang paling umum dan yang emang digunakan sekarang ini tuh ada 2 jenis. Yang pertama IP versi 4 nih, yang paling sering kita gunakan. Terus ada lagi yang namanya IP versi 6. Nah, IP versi 6 ini pengembangan dari IP versi 4. Jadi sejarahnya dulu tuh IP versi 4 nih punya batasan jumlah IP yang dapat digunakan oleh user. Nah, karena internet tuh terus berkembang, teknologi terus berkembang, makin banyak device yang yang mudah buat terhubung ke internet, alamat IP versi 4 ini semakin terbatas. Nah, karena terbatas, maka mulai dikembangkan IP versi selanjutnya. Tapi yang benar-benar berhasil dan dapat digunakan itu IP versi 6 kayak gitu. Cuman emang jarang kelihatan sih sekarang meskipun udah sering digunakan. Nah, kita balik nih ke pembahasan IP versi 4. Jadi IP versi 4 itu sebenarnya dia punya dua bagian, yaitu alamat jaringan dan juga alamat host. Nah, apa sih bedanya alamat jaringan dan juga alamat host?
Jadi kalau alamat jaringan tuh dia bakal nunjukin, jaringan itu ada di mana, kayak gitu loh, dan alamat host itu nunjukin device-nya. Nah, misalnya nih, eee, alamat jaringan tuh diibaratkan kayak komplek perumahan. Jadi ada komplek perumahan Permata Indah, ada komplek perumahan Mawar. Nah, di dalam komplek perumahan itu ada rumah-rumah lagi, tiap rumah punya alamat. Nah, alamatnya itu yang dinamakan alamat host. Jadi misalnya kalau kalian nih nemu dalam satu, eee, jaringan atau suatu tempat kayak gitu, terus kalian ngelihat alamat IP tuh 192.168.1 gitu. Terus belakangnya titik 2 misalnya. Terus punya teman kalian juga sama nih depannya, tapi belakangnya titik 3 misalnya alamat hostnya. Nah, itu tuh nunjukin kalau kalian tuh ada di dalam satu alamat jaringan yang sama, kayak gitu. Terus, nih contohnya penjelasannya, kayak alamat jaringan digunakan untuk mengenali sebuah jaringan, sedangkan alamat host digunakan untuk mengenali sebuah host dalam satu jaringan, kayak gitu. Konsep dari, bagian IP address versi 4. Nah, terus IP address tuh sebenarnya dia tuh juga punya beberapa kelasnya yang bakal digunain. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Yang paling umum biasanya digunakan kalau buat umum tuh ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Sedangkan kelas D dan kelas E ini itu tuh jarang banget nih digunain karena emang bukan kayak untuk pemakaian publik gitu. Kelas D itu biasanya digunakan untuk jaringan multicast, misalnya yang butuh lebih dari satu host kayak gitu. Sedangkan kelas E ini untuk eksperimental, untuk pengembangan IP lebih lanjut ke depannya. Nah, supaya kita tuh pengen tahu nih, kira-kira IP yang kita gunakan tuh masuk di kelas berapa. Jadi biasanya kalau kelas A itu rank IP-nya itu 0 sampai 127. Jadi kalau misalnya kalian cek alamat IP versi 4 kalian di laptop atau di HP, terus awalannya 127, berarti kalian itu ada di rank IP kelas A. Seterusnya sampai ke bawah. Nah, biasanya pembagian kelas ini tuh juga fungsinya tuh buat ngelihat kebutuhan. Kalau dalam dunia jaringan tuh ada namanya subnetting. Jadi kayak membagi-bagi alamat IP untuk kebutuhan. Nah, kalau kelas A itu biasanya dipakai untuk jaringannya sedikit. Misalnya cuma ada jaringan di gedung 1, di gedung 2, di gedung 3. Tapi masing-masing gedung tuh dia butuh alamat jaringan yang banyak. Misalnya ada satu device dalam satu gedung itu sampai 1.000 atau 10.000 kayak gitu. Nah, dia biasanya masuk di kelas A kalau untuk pembagian IP-nya. Sedangkan kalau di kelas B itu untuk yang sedang dan kelas C itu kalau misalnya dia butuh banyak jaringan tapi perangkat dalam tiap jaringan itu sedikit. Contohnya ada 10 gedung. Tiap gedung tuh cuma butuh 20 perangkat atau 30 perangkat atau 40 perangkat. Nah, itu biasanya pakai untuk yang kelas C kayak gitu. Terus hari ini tuh aku pengen share gimana sih cara ngerouting atau ngasih IP ketika kita mau bikin instalasi jaringan. Jadi kalau kita mau konfigurasi jaringan tuh ada dua jenis. Yang pertama ada IP statik, terus yang kedua ada yang namanya IP dinamik. Nah, kalau IP statik itu kita tuh masukin IP-nya tuh manual gitu loh ke perangkat kita. Jadi kita masukin satu-satu kayak gitu. Terus IP-nya tuh nggak bakal bisa berubah. Jadi internet protokol yang ada di HP kalian, alamat IP-nya itu ya udah itu aja yang kalian masukin itu aja terus nggak bakal berubah. Beda sama IP dinamik. Nah, kalau dinamik ini itu tuh sama kayak yang kalian pakai di HP atau komputer kalian. Jadi kan kalian nggak konfigurasi IP kalian kan tiba-tiba di HP kalian nih udah ada alamat IP gitu atau di laptop kalian. Nah, itu biasanya konfigurasinya pakai dinamik atau dikenal dengan DHCP, dinamik apa kayak gitu lupa aku belakangnya kayak gitulah gitu. Nah enaknya kalau IP dinamik ini dia tuh kita nggak perlu masukin satu-satu jadi orang awam tuh langsung udah dapat aja nih alamat IP-nya kayak gitu. Terus dia juga fleksibel bisa berubah-berubah. Jadi misalnya IP kalian udah nggak kepake nih perangkatnya itu bisa dipakai buat perangkat lain. Jadi dia tuh lebih otomatis, fleksibel, lebih enak lah digunakan ketimbang IP statik kayak gitu. Tapi, tiap IP itu ada keuntungannya sendiri. Kalau IP statik tuh dia lebih aman sih ya, secara dari sisi keamanan ketimbang dinamik kayak gitu. Cuman kalau IP statik kan nggak semua orang bisa ya konfigurasi IP sendiri, makanya lebih banyak digunain alamat IP dinamik kayak gitu. Terus
kita tuh pengen belajar nih cara konfigurasi, suatu IP. Jadi misalnya kalau kalian masuk dalam dunia jaringan, terus kalian mau bangun instalasi jaringan nih di sebuah perusahaan atau pabrik misalnya. Nah, itu tuh ada yang nama istilahnya routing. Jadi tuh routing tuh mau meneruskan proses pengiriman data atau informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain, kayak gitu. Nah, jadi analoginya kayak gini, misalnya kalian tuh pengen kirim data nih dari laptop kalian ke laptop teman kalian lagi. Nah, tiap data yang dikirim itu dia tuh punya tujuannya masing-masing. Jadi bisa aja nih data yang aku kirim tujuannya ke si A kayak gitu. Bisa juga ke si B. Nah, tiap pengiriman dari ke A atau ke B itu dia tuh bakal beda jalur lintasnya atau tujuannya kayak gitu. Makanya diperlukan yang namanya routing. Nah, kayak gitu untuk pengenalan tentang IP address dan juga IP statik dan dinamik. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait penjelasannya? Kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung di ini ya, chat publik ya, teman-teman. Kayaknya nggak ada ya. Kalau nggak ada, biar kita nggak mengulur-ngulur waktu, kita langsung coba tes routing aja ya. Jadi kalau teman-teman mau coba routing, itu bisa di sini downloadnya. Jadi itu biasanya kalau kita pengen belajar gimana sih cara routing dinamik, statik, terus juga kalau dalam jaringan tuh kan kita bisa routing VLAN-nya, kita bisa routing yang lainnya. Nah, itu biasanya praktiknya gunakan Cisco paket tracer. Sebenarnya di jaringan tuh luas juga ya, teman-teman. Nggak cuma belajar tentang IP statik, IP DHCP, tapi masih banyak hal lain yang bisa dilakukan gitu. Contohnya nih, kita punya secara fisik tuh satu jaringan. Terus kita pengen bagi jaringan yang satu itu tuh secara virtual jadi 3 jaringan. Nah, itu juga bisa kalau dalam dunia jaringan. Oke. Jadi aku mau coba share screen dulu ya. Kita tuh pengen coba ini cara konfigurasi jaringan. Nah, di sini aku tuh pakai Cisco paket tracer. Jadi kita mau coba gimana sih cara konfigurasi dua buah jaringan. Nah, di sini udah ada perangkat router, kemudian udah ada switch, udah ada komputer klien juga di masing-masing jaringan. Kalau misalnya kalian pengen coba, itu bisa langsung nih masukin aja nih. Di sini ada pilihan routernya, terus ada pilihan switch-nya juga. Kalian mau pakai switch yang mana? Bisa juga nambahin device-nya, PC, laptop, atau server kayak gitu. Oke, jadi di sini aku udah punya dua jaringan. Ada jaringan satu, kemudian ada jaringan dua. Terus tiap-tiap jaringan tuh dia udah punya alamat IP masing-masing. Biasanya dalam suatu jaringan tuh dia punya alamat IP khusus untuk jaringannya. Terus dia juga punya alamat IP untuk antar jaringannya. Jadi kalau misalnya jaringan satu pengen komunikasi sama jaringan dua, dia tuh harus punya IP tersendiri, IP buat berkomunikasi. Sama misalnya kalau kayak kalian pengen ngedekatin crush kalian deh atau gebetan kalian. Nah, kalian kan butuh alamat nomor telepon dia nih buat saling berkomunikasi. Sama juga kalau misalnya di jaringan. Jadi kalau jaringan satu sama jaringan dua mau berkomunikasi, dia tuh juga perlu tukaran IP. Nah, gimana caranya? Jadi di sini yang pertama kita tuh harus konfigurasi jaringan lokalnya dulu supaya masing-masing jaringan lokal ini dia tuh punya alamat IP supaya bisa dikenalin sama jaringan lain. Di sini yang pertama mau aku kasih itu di jaringan satu. Jadi di jaringan satu itu dia punya alamat IP 192.168 terus 10.1. Nah, terus gimana terus di masing-masing device itu juga udah punya IP. Jadi misalnya di sini ada IP network. IP network itu IP buat ngenalin jaringan itu ada di lokasi mana, ada di wilayah jaringan mana kayak gitu. Kalau di jaringan satu kan dia networknya 192.168.10.1. Nah, kalau di jaringan dua itu 192.168.20.1.
titik 0 di sini. Ini salah deh. Nah, kayak gitu. Jadi pas perangkat jaringan di jaringan 1, dia mau masuk ke jaringan 2, terus dia ngelihat alamat IP jaringan 2 ini, itu dia langsung tahu, oh ternyata ini tuh mau mengarah ke area jaringan kedua, kayak gitu. Nah, pertama itu masukin ke IP routernya dulu. Sebenarnya kalau untuk konfigurasi itu dia bisa pakai yang namanya CLI atau Command Line Interface. Jadi dia pakai perintah atau langsung secara kelihatannya aja atau graphic user interface pakai GUI-nya. Di sini kita tuh mau ngubungin dari IP si router ini supaya IP si klien di perangkat klien tuh juga terhubung ke routernya. Nah, pertama kita masuk ke router dulu, terus kita lihat kira-kira kabel yang menghubungkan dari router ke klien itu dia pakai kabel yang mana. Kalau di sini kan dia pakai yang Giga 0/0, berarti yang kita masukin konfigurasinya itu di Gigabit Ethernet 0/0. Nah, terus kalau udah nyalain aja. Terus masukin alamat IP-nya. Jadi kalau misalnya IP jaringannya itu 192.168.10.0 nih. Nah, terus IP routernya berapa? Berarti IP routernya tuh selanjutnya setelah 0, berarti 1. Karena kan dalam dunia jaringan tuh biasanya pembagian IP tuh berurutan kayak gitu loh, dari yang terbesar ke kecil. Yang paling kecil tuh klien biasanya. Nah, di sini kalau untuk IP versi 4-nya, berarti untuk routernya itu kita masukin 192.168.10.1. Nah, subnet masknya itu karena dia itu masih dalam satu jaringan, dia itu pakai yang 25.25.25.0. Nah, udah selesai. Terus kita mau masukin ke kliennya. Jadi biar kliennya itu dapat IP juga, biar bisa saling berkomunikasi. Nah, sebelumnya kan antar klien satu dengan klien yang satunya tuh dia tuh masih belum bisa berkomunikasi gitu loh, karena dia tuh masih belum punya IP. Kayak gitu. Jadi kita mau kasih alamat IP dari kliennya. Nah, di sini kita mau kasih alamat IP untuk PC1. Di PC1 ini kan keterangannya dia alamat IP-nya 192.168.10.3. Jadi kita masukkan secara statik. Statik artinya kita masukin sendiri alamat IP-nya. Berarti di sini 192.168.10.3. Nah, kenapa 3? Karena 1 dan 2 itu udah dipakai untuk router sama PC yang satunya lagi. Berarti untuk IP, PC1 ini dia pakai IP yang selanjutnya. Nah, subnet masknya itu dia itu juga sama karena dia masih dalam lingkup satu jaringan. Jadi dia pakai yang slice 24. Nah, terus di situ ada default gateway. Jadi default gateway itu apa sih? Jadi itu kayak apa ya? Gerbang deh. Jadi kalau misalnya ada jaringan dari luar, misalnya jaringan 2 nih mau masuk ke PC1. Nah, dia itu ngelewatin gerbang. Gerbangnya itu namanya default gateway kayak gitu. Dan biasanya IP-nya itu IP si router, karena kan router ini kan gerbang, supaya dari perangkat di bawahnya punyanya si klien itu bisa apa ya berkomunikasi ke perangkat di luar kayak gitu. Jadi kita masukin aja IP punyanya si router 192.168.10.1. Nah, kalau udah kita coba yang di sini juga di PC 0 192.168.10.2 subnet masknya sama, terus default gateway-nya juga sama kayak yang tadi masukin punyanya si IP router. Semoga bisa ya, kita coba. Oke, di sini statusnya tuh sukses, berarti antar komputer tuh udah bisa saling berkomunikasi. Nah, kalau statik itu kayak gitu teman-teman, jadi dia masukinnya itu secara manual satu-satu. Nah, terus kita mau coba gimana caranya masukin IP secara dinamik, jadi kayak otomatis kita nggak perlu masukin satu-satu ke komputernya klien. Di sini yang kita routing pertama itu pasti routernya dulu, sama kayak yang tadi kita lihat kabelnya tuh yang ngarahin ke klien itu kabel yang mana. Nah, kalau di sini itu Giga 0/1. Berarti yang kita masukin di sini tuh yang 0/1 juga. Terus kita nyalain
sama kita masukin IP address-nya. Nah, kalau di jaringan 2 itu kan 192.168.20. Berarti untuk routernya itu titik 1. 192.168.20.1. Subnet masknya juga sama. Dia pakai yang 255.255.255.0. Nah, kalau udah kita tuh mau konfigurasi secara DHCP. Jadi supaya nanti IP kliennya itu tuh bisa ngedapatin alamat IP secara otomatis. Nah, di sini biasanya tampilannya kayak gini, CLI. Itu pakai beberapa perintah. Yang pertama, kita masuk enable. Oh, belum. Nah, terus kita masuk ke configure terminal. Kalau udah, kita tuh mau kasih nama DHCP-nya. Jadi kita tuh kayak kalau mau kasih alamat DHCP itu dia harus tahu ini tuh DHCP di mana, apakah di jaringan 2 atau di jaringan 1 kayak gitu. Nah, di sini kita kasih namanya IP DHCP pool, kasih namanya. Karena ini ada di jaringan 2, berarti dia pakai jaringan 2. Nah, kalau udah, kita tuh mau kasih tahu dia tuh ada di kawasan jaringan yang mana. Nah, kawasan jaringan yang mana itu pakai IP jaringan 2. Jadi IP jaringan 2 ini buat nunjukin dia tuh lokasinya tuh di jaringan yang mana sih kalau misalnya ada perangkat lain yang mau kirim data ke device-nya. Jadi di sini kita masukin network kasih 192.168 titik. Di sini jaringannya 20.0. Terus jangan lupa masukin netmasknya 255.255.255.0. Nah, kalau udah, kita tuh harus kenalin juga alamat IP untuk gerbangnya atau default routernya. Jadi kalau misalnya nanti nih ada komputer dari jaringan 1, dia mau kirim data ke komputer di jaringan kedua. Nah, dia tuh harus dapat permisi dulu nih dari routernya sebagai gerbang utama. Jadi routernya juga harus dikasih IP supaya bisa dikenali kayak gitu. Ini kasihnya default root 192.168.20.1 karena IP routernya itu 20.1. Kelihatan nggak sih? Oke. Nah, terus kalau udah, kita tinggal kasih aja alamat IP-nya di perangkatnya. Jadi masuk ke desktop IP configuration. Nah, di sini kan masih static nih. Kita pilih aja yang DHCP. Tuh. Jadi alamatnya langsung otomatis ada kayak gitu. Karena di routernya tadi udah 20.1, jadinya kalau yang di device-nya itu bakal selanjutnya. Jadi 20.2 kayak gitu. Terus kita mau kasih juga untuk yang PC ketiga. Jadi kita kasih DHCP juga. Nah, dia otomatis sudah ada. Terus kita cek nih, kira-kira antar device-nya tuh udah bisa saling berkomunikasi nggak? Kita ambil pesan di sini, kita tarik di sini, terus ke PC-nya. Tuh, udah bisa. Nah, terus kita tuh pengen supaya antar PC itu bisa saling berkomunikasi nih. Jadi dari jaringan 1, di PC jaringan 1 sama PC jaringan 2 tuh mereka tuh bisa saling ngirim pesan. Nah, kalau sekarang kan masih belum bisa nih. Karena mereka tuh belum kenalan. Jadi kita harus buat antar PC itu mereka bisa saling kenalan kayak gitu. Nah, caranya antar routernya itu mereka tuh harus saling tukaran IP. Kayak kita kalau mau PDKT harus tukaran nomor telepon. Nah, di jaringan juga sama, harus tukaran alamat IP supaya bisa saling kenal nih. Oh, ini pesan dari siapa kayak gitu. Nah, caranya masuk di router, terus kita pilih yang pertama kita mau routingnya secara statik nih. Jadi kita mau kenalin jaringan 1 dengan jaringan 2 tuh secara manual, statik. Kita masukin dulu. Masukinnya itu alamat lokasi jaringannya. Jadi dia tuh harus tahu kira-kira perangkatnya itu ada dalam lokasi jaringan yang mana. Makanya perlu dimasukin IP network-nya. IP network-nya itu
168.20.0. Nah, masnya itu 255. Oh, maksudnya IP networknya itu yang kita masuk itu yang di sini. Karena kan kita mau masukin, oh enggak benar-benar. IP networknya itu masukin yang jaringan 2. Tapi sebelum itu kita masukin dulu yang kabelnya nih. Jadi kan di situ masih merah ya. Berarti mereka tuh belum saling kenal nih, belum kenalan. Nah, kita buat mereka kenalan dulu. Jadi kalau di router 0 ini dia mau terhubung ke router 1 di sini di jaringan 2, dia itu terhubung dengan kabel yang namanya gigabit 0/1. Berarti di sini kita masukin alamat IP-nya di gigabit 0/1. Nah, terus alamat IP yang bakal dipakai tuh yang mana? Ini IP antar jaringan. Jadi IP jaringan tuh ada yang khusus untuk jaringan dia, ada yang khusus untuk ngehubungin dia dengan jaringan lain, kayak gitu. Sama kayak yang tadi, kita nyalain dulu. Terus untuk IP-nya, karena IP antar jaringan itu networknya 30.0, jadinya router 0 ini itu pakai alamat IP 30.1 setelahnya. Berarti di sini 192.168.30.1. Nah, netmasknya itu kalau antar jaringan dia itu pakai yang 25.25.25.252. Nah, sedangkan dalam satu jaringan itu, dalam lingkup jaringan itu dia pakai yang titik nol kayak gitu. Sebenarnya itu juga ada perhitungan sih kenapa dia pakai apa, terus yang berapa. Cuman kalau kita bahas kayaknya bakal panjang dan gak akan selesai, jadi kita pakai yang singkat aja caranya. Jadi di sini diganti 252. Nah, sama juga kayak di router 1, jadi dia tuh harus kenalan juga nih sama router 0 supaya bisa berkomunikasi. Jadi kita masukin juga IP antar jaringannya. Di sini IP antar jaringannya itu terhubung dengan kabel gigabit 0/0. Berarti yang kita masukin tuh yang 0/0 di sini. Nah, karena tadi IP router 0-nya itu 30.1, jadi router 1 tuh adalah IP selanjutnya, yaitu 30.2 di sini. Jadi tinggal masukin aja IP address-nya 192.168.30.2. Netmasknya juga sama, karena antar jaringan, jadi dia pakai 252. Oke, terus kalau udah bisa saling berkomunikasi, kita mau tukaran antar jaringan nih. Dia pakai yang statik dulu. Nah, di sini kita mau masukin di statik. Nah, statik ini dia tuh bakal masukin informasi si jaringan yang mau dia kenalan atau jaringan yang mau dia hubungi kayak gitu. Nah, networknya itu adalah alamat network dari jaringan yang dituju. Jadi di sini 192.168.10.0, kemudian masnya itu pakai yang di jaringan satunya. Berarti 255, 255, 255.0. Next hop-nya itu adalah gerbang selanjutnya. Jadi ketika dia mau masuk ke jaringan satu, dia tuh harus ngelewatin suatu gerbang. Nah, gerbangnya itu kalau di sini misalnya nih dari router 1 nih PC-nya lewat. Nah, dari router 1 mau masuk ke router 0 ini, di wilayah router 0 itu dia harus lewat gerbangnya. Nah, gerbangnya itu punya alamat IP biar bisa dikenali. IP yang dipakai itu IP antar jaringannya di sini. Jadi kita masukin IP antar jaringannya si punyanya router 0. Jadi kan tadi 192.168.30.1. Tambahin, nah udah nih, udah masuk alamat IP-nya. Jadi jaringan 2 nih udah ngenalin si jaringan 1. Nah, sekarang tinggal jaringan 1 yang harus ngenalin jaringan kedua. Sama, masuk di statik, nanti dia masukin alamat jaringannya si jaringan kedua. Nah, dia kan pengen tahu nih, kira-kira kalau ke jaringan 2 tuh dia lewat jalur yang mana. Jadi networknya dimasukin 192.168.20.0. Masnya juga sama, 255, 255, 255, 255.0 di sebelah sini. Terus next hop-nya itu sama konsepnya, kayak yang jaringan 2 pengen kenalin jaringan 1. Jadi
dia tuh kalau misalnya ada PC nih di sini, dia mau ke jaringan kedua. Nah, dia kan harus lewat router satu nih. Jadi dia harus tahu router satu nih IP-nya berapa, password-nya apa, kayak gitu. Jadi tinggal masukin aja di sini. Netshop-nya pakai alamat IP antar jaringan punyanya si jaringan kedua. 192.168.30.2. Kita add. Nah, sekarang jaringan satu tuh udah bisa ngenalin jaringan kedua. Jadi mereka udah saling tukaran nomor nih, udah saling bisa berkomunikasi. Nah, kita mau tahu kira-kira emang benar nggak sih mereka bisa berkomunikasi, kita tes aja. Jadi kita kirim pesan di komputernya yang ada di jaringan satu ke komputer yang ada di jaringan kedua. Kayak gitu. Nah, ini udah bisa, udah sukses. Berarti komputer di jaringan satu tuh udah bisa berkomunikasi dengan komputer di jaringan kedua. Terus kita juga bisa nih ngehubungin jaringan satu dengan jaringan dua secara dinamik. Kan ada banyak nih caranya, tapi di sini kita pengen pakai yang cara RIP. Nah, caranya gimana? Ini kita hapus dulu. Jadi di RIP ini tuh kita masukin IP networknya yang paling dekat dengan routernya. Di sini kan IP networknya tuh ada dua. IP network untuk jaringan dia sendiri sama antar jaringannya. Jadi kita masukin nih supaya routernya tuh tahu gitu loh posisinya itu ada di mana. Jadi pertama jaringan punya dia 192.168.10.0. Oke, kita tambahin. Terus kita masukin nih network untuk antar jaringannya. Jadi 192.168.30.0. Nah, sekarang dia udah punya nih, udah punya nomor kenalannya. Terus di router satunya juga sama. Ini kita hapus dulu. Terus kita coba pakai. Kita masukin networknya si jaringan 1. 192.168.10.0. Terus network antar jaringannya. Nih, antar jaringannya 192.168.30.0. Oke, terus kita coba nih, kira-kira berhasil nggak? Kita pengen tes, kira-kira antar komputernya udah bisa komunikasi atau enggak. Kita coba lagi. Coba kita tes dulu, kayaknya ada yang salah deh. Ini di router 0. Terus router satunya. Oh, ini yang salah. Jadi harusnya kita masukin 192.168.20.0. Nah, karena kan alamat network punyanya sendiri itu kan 20.0 ya, di jaringan kedua. Terus kita tes. Oke, udah bisa. Jadi kalau misalnya antar jaringan tuh mereka mau saling berkomunikasi, mereka tuh harus saling tukar alamat IP. Dan alamat IP tuh antar jaringan tuh juga banyak. Jadi ada alamat IP khusus untuk jaringannya. Jadi kalau misalnya jaringan lain tuh mau masuk ke area jaringan dia, dia bisa kenalin tuh, oh ini alamat IP di jaringan 1 atau jaringan 2 atau jaringan 3 dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya antar jaringan mau berkomunikasi, itu dia juga punya alamat IP tersendiri. Jadi misalnya jaringan satu nih mau berkomunikasi dengan jaringan kedua. Nah, dia tuh juga punya nomor sendiri nih supaya bisa saling berkomunikasi kayak gitu. Jadi untuk konfigurasi IP statik dan dinamik kayak gitu ya teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanya dulu nggak ya? Oke, mau tanya kalau kita menggunakan VPN, apakah kita bisa merubah IP address utama kita? Aku belum pernah coba ya kalau misalnya pakai VPN. Tapi kalau kata teman aku yang udah pernah coba tuh, kayaknya bisa deh. Tergantung IP address-nya
pakai yang dinamik atau yang statik kayak gitu. Kayak gitu ya, Kak Bagas. Ada yang mau ditanyain lagi nggak ya, teman-teman, terkait routing statik dan dinamik? Oh ya, sekalian sambil nunggu teman-teman yang mau nanya, aku mau share kalau untuk yang routing dinamiknya, ini perintah CLI-nya gimana. Nah, jadi kalau teman-teman pengen coba sendiri untuk yang routing secara dinamiknya itu bisa lihat di share notes ya. Di situ udah aku share. Terus kalau misalnya teman-teman pengen coba misalnya ada 4 jaringan nih, kalau tadi kan yang kita pelajari kan cuma ada 2. Nah, itu kalian bisa hubungin tiap jaringan tuh misalnya jaringan 1, jaringan 2, jaringan 3, jaringan 4 tuh sama kayak ngubungin antar jaringan. Cuma nanti kalau misalnya dia ada 4 nih, ada kotak kayak gitu. Nah, satu router tuh dia harus punya 3 alamat jaringannya. Jadi kalau misalnya ada 4 jaringan, satu router tuh harus punya 3 alamat jaringan lainnya kayak gitu. Kalau misalnya ada 5, berarti dia harus punya 4 alamat jaringan yang lainnya. Seterusnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dalam satu kawasan tuh, misalnya nih dalam satu gedung ada 5 lantai. Nah, supaya dari masing-masing lantai itu bisa saling berkomunikasi, jadi 5-5 itu harus saling berkenalan, harus saling tukar alamat IP kayak gitu. Ada lagi nggak sih teman-teman yang kira-kira pengen ditanyain? Oke, kayaknya udah nggak ada lagi ya pertanyaannya. Jadi daripada kita mengulur-ngulur waktu, saya sudahi saja webinar pada hari ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk sobat-sobat baik saya yang sudah mau meluangkan waktu untuk hadir pada webinar ini. Mohon maaf untuk setiap kekurangan, terlepas saya sebagai manusia biasa yang tidak sempurna. Sekian dan terima kasih.